Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin. Nabiyina wa rasulina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa atba'ihi ila yaumiddin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Azim ba'da a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Inna fi khalqis samawati wal ard wa ikhtilafil laili wan nahar la ayatin li ulil albab. Sesungguhnya di dalam penciptaan langit dan bumi dan silih pergantian malam dan siang, sungguh ianya sebagai tanda-tanda bagi kebesaran Allah, bagi sifat-sifatnya yang sempurna, bagi ulul albab. Siapakah ulul albab? Alladzina yadhkuruna Allaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim. Orang-orang yang mengingati Allah sama ada semasa ia berdiri atau dalam keadaan duduk atau dalam keadaan berbaring. Ringkas kata, hatinya sentiasa bersambung dengan Tuhan penciptanya dalam semua keadaan. Dimanapun ia berada dan bila manapun. Wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard, dan mereka sentiasa berfikir, memeras kekuatan, kemampuan memahami, memanfaatkan kecerdasan intelektualnya, mendaya gunakan anugerah IQ-nya untuk memikirkan, mencari makna, memahami hikmah serta keagungan Allah di sebalik ciptaannya yang ada di langit maupun di bumi, sehingga menemukan makna di sebalik yang dia fikirkan itu, yang menunjukkan kebesaran, keagungan, kesempurnaan Allah Subhanahu wa taala
sehingga mereka berkata dengan penuh kesedaran. Semasa hatinya sudah dipenuhi rasa kagum akan kebesaran Allah, muncul keluar dari mulutnya ucapan suci. Rabbana ma khalaqta hadza batilan subhanak. Wahai Tuhan kami, Engkau tidak ciptakan semua ini sia-sia. Kemanapun mata hamba-Mu memandang, apapun suara yang didengar oleh telinga hamba-Mu ini, sama yang besar atau yang kecil, yang difikirkan oleh otak anugerah Engkau, di sana menunjukkan kebesaran-Mu, kesempurnaan-Mu, keagungan-Mu, penuh dengan hikmah, kebaikan bagi hamba-Mu. Tidak ada ciptaan-Mu yang sia-sia. Maha suci Engkau ya Allah daripada kekurangan. Maha suci Engkau ya Allah daripada melakukan perbuatan yang sia-sia. Maha suci Engkau ya Allah daripada berlaku tidak adil. Peliharalah diri hamba-Mu ini daripada api neraka. Hamba-Mu mengakui dosa dan kesilapannya selama ini. Jika sebelum ini karena kejahilan diri ini dalam memahami ciptaan-Mu, hamba-Mu selalu berfikir bersuudzon bahwasanya terlalu banyak ciptaan-Mu yang tidak memberi apa-apa kebaikan. Dalam diri hamba-Mu pernah terlintas bahwa tak sepatutnya Engkau cipta ini, semestinya Engkau cipta itu, tak sepatutnya Engkau buat ini, sepatutnya Engkau cipta itu. Hamba-Mu mengaku, ya Allah, selama ini hamba-Mu suudzon, berburuk sangka kerana kejahilan diri ini. Setelah hamba-Mu berfikir, rupa-rupanya tidak ada satu pun yang Engkau cipta yang sia-sia. Maafkan dosa hamba-Mu. Peliharalah diri ini daripada api neraka. Sengaja saya bacakan ayat yang jadi tajuk pembicaraan kita selama ini, karena itulah definisi, pengertian, takrif yang paling tepat. Siapa sebenarnya ulul albab? Satu gelaran tertinggi yang Allah berikan kepada hamba-Nya. Tentulah selain gelaran title kenabian dan kerasulan. Karena kita tidak mungkin mencapai makom kerasulan dan kenabian. Mereka adalah orang-orang pilihan Allah. Istifa Allah buat mereka.
Bagi kita umat Nabi, gelaran tertinggi, martabat tertinggi dalam hal ini yang Allah tawarkan yakni ulul albab. Yang telah kita sepakati sama, ulul albab yakni orang yang dapat menggabungkan, menyatukan antara berfikir logik, kemampuan daya intelektualnya, dan kemampuan spiritualnya bagi memahami segala ciptaan Allah yang terbentang di hadapannya. Kemampuan seseorang menggabungkan dua tenaga yang Allah berikan padanya, dalam dirinya, kemampuan menganalisa, kemampuan memahami secara rasional dan logik, berdasarkan kajian-kajian yang bersifat empirik, dan disertai dengan kemurnian, kejenian spiritualnya, berfikir emosionalnya. Bila kedua-duanya berjalan secara simultaneous, hati akan bergetar. Quran kata wajilat qulubuhum. Yang sering kita artikan hati mereka takut. Wajilat qulubuhum. Hatinya akan bergetar. Hatinya tiba-tiba menjadi bersifat sentiasa responsif terhadap ciptaan Allah, teguran Allah, dan segala-galanya. Itu hati yang wajilat qulubuhum. Orang seperti ulul albab karena telah berjaya menggabungkan berfikir rasional dengan berfikir emosional. Antara tafakur dengan tadakkur. Melahirkan hati yang wajilat. Responsif. Sentiasa bergetar. Bukan jantung yang berdebar-debar. Hati maknawi yang bergetar. Dan menurut kajian para ahli, bila hati maknawi sudah bergetar, akibat kesan resonans yang ditimbulkan oleh berfikir logik, akan menimbulkan apa yang dipanggil nur. Nur itu sebenarnya yakni hasil daripada getaran hati, kesan daripada resonansi, akibat berfikir logik. Setelah memahami kuasa Allah, kebesaran Allah dalam ciptaannya, berenung panjang, memikir panjang. Nah, ini yang dapat menggetarkan hati, menimbulkan resonansi. Tidak mudah memang. Tetapi Allah menyuruh kita hendaklah selalu melatihnya. Karena jawatan atau gelaran yang Allah berikan sangat-sangat tinggi. Ulul albab. Bukan hanya ulul ilmi. Sebab ulul ilmi, orang yang banyak ilmu sekalipun, otaknya dipenuhi dengan maklumat-maklumat.
yang dia tangkap daripada hasil renungannya terhadap ciptaan Tuhan, jika ia tidak mampu menimbulkan resonansi ke dalam hatinya, itu bukan ulul albab. Baru orang yang berilmu, orang yang bijak pandai, mungkin mendapat gelaran intelektual, ilmuwan, sarjana, atau apa saja gelarannya. Karena jiwanya belum tersentuh. Aspek spiritualnya belum berjalan selaju dengan pikirannya. Sahabat-sahabat Rasulullah SAW mungkin dari segi ilmu, kefahamannya terhadap alam semesta masih di belakang orang-orang sekarang, di bawah orang-orang saya pengetahuan mereka tentang alam semesta. Sahabat-sahabat Nabi. Apalagi Nabi mengatakan sahabatnya banyak yang ummi. Bukan tidak paham, tapi mungkin sedikit berbanding kefahaman orang sekarang terhadap ciptaan Tuhan. Tapi yang sedikit itu mampu menggetarkan jiwa mereka. Sehingga hatinya bergetar, kesan daripada resonansi. Resonant. Hati yang keras menjadi lembut. Hati yang syak menjadi yakin. Hati yang masih bimbang, taraddud, terombang-ambing, menjadi tabat, kukuh, kuat. Kan sahabat begitu. Walaupun mungkin pengetahuan mereka, ilmu mereka tentang ciptaan Allah Subhanahu wa taala, ilmu kauniyah, tentang tafakkurnya, mungkin belum sehebat orang-orang sekarang. Tapi mereka telah berjaya menggabungkan dua kemampuan ini. Sehingga menjadi orang-orang yang hebat. Hebat sungguh. Baca Quran boleh menangis. Tengok matahari terbit tersentuh hatinya. Melihat matahari terbenam, bergetar jiwanya. Bergetar bukan karena indahnya panorama yang dihasilkan ketika sunset. Kita mungkin hari ini ingin panjat bukit untuk melihat keindahan panorama ketika matahari terbenam, sunset. Atau mungkin ketika sunrise. Kita menikmati keindahannya. Mereka sahabat-sahabat dapat mengetahui di sebalik keindahan itu. Jika yang dilihat mengkagumkan karena indahnya, tapi yang dilihat dengan mata itu hanyalah ciptaan dia. Tentu yang menciptakannya lebih indah, lebih sempurna daripada itu. Jadi jika basirahnya dapat melihat, merasakan keindahan, keagungan penciptanya, hati akan bergetar. Minta maaf, mungkin kita terpesona dengan keindahan ciptaan Allah. Tapi mungkin belum tergetar hati kita, terpaku, terpanah dengan jamal, kamal, dan jalal penciptanya. Memang ciptaan Allah indah. Tapi kalau mengkagumi keindahan ciptaannya, takkan tidak mampu lebih kagum akan keindahan penciptanya. Jika mengkagumi kesempurnaan ciptaan,
takkan tidak mampu mengagumi kesempurnaan yang mencipta. Dan lain sebagainya. Memang tidak mudah mendaya gunakan hati. Tidak semudah mendaya gunakan tangan untuk mengambil, tangan untuk memegang, mata untuk melihat, mudah. Senang kita mendaya gunakan mata untuk apa? Untuk melihat, senang. Tangan untuk apa? Memegang, senang. Fikiran untuk apa? Ya untuk memikirlah. Oh, 2 campur 2 ada 4, senang. Tapi mendaya gunakan basirah, hati nurani, itu tidak mudah tanpa latih secara berterusan dan seterusnya. Tadzakkur. Jamaah sekalian, sengaja saya ulangi ini karena inilah tajuk utama kita. Ayat yang menjadi tajuk utama kita, yakni ayat ini dahulu telah kita. Selepasnya itu penjelasan-penjelasan, uraian-uraian daripada ayat tersebut. Baik, kita masih bicara ayat yang ke-22, muka surat 24. Betul ya? Kita masih bicara ayat yang ke-22, muka surat 24. Yakni masih daripada surah Ar-Rum, ayat 23, 24, dan 25. Betul ya? Dan memang ayat seperti ini benar-benarlah, ini adalah objek tafakur. Ayat ini benar-benar merupakan santapan, hidangan bagi mereka yang ingin mendapatkan gelaran ulul albab. Betul. Tidak dinafikan. Ayat-ayat seperti ini adalah santapan, hidangan yang dipersembahkan oleh Allah untuk mereka yang ingin mendapatkan gelaran ulul albab. Kenapa? Karena ayat-ayat seperti ini, Ar-Rum 23, 24, 25, dan juga sebelumnya 20, 21, 22, betul-betul ini. Pertama, Allah pancing, Allah rangsang nih kekuatan berpikir, dan kemudahannya, hujungnya pula menarik sekali. Liqaumi yasma'un, liqaumi ya'qilun. Allahu Akbar. Liqaumi yasma'un, liqaumi ya'qilun, liqaumi yatafakkarun. Ini betul-betul itu adalah kerja hati. Jadi Allah cabar mereka yang diberi kemampuan berfikir, tafakur, dan juga mereka yang diberi kemampuan untuk tadakur. Itu saya kata tadi, benar-benar ayat-ayat seperti ini hanya adalah surah Ar-Rum. Ayat berturut-turut, nanti ayat ke-7, ayat yang agak belakang. Saya ulangi, ini santapan, hidangan yang Allah persembahkan, hidangkan bagi mereka yang ingin mencapai makom darjah ulul albab. Ya mas sekalian, mari kita teruskan kajian kita ayat 23, 24, dan 25. Tapi memang tidak
Tidak mudah ya menjelaskan ayat ini. Di dalam ayat 23, Allah menceritakan tentang apa yang Allah suruh kita renungkan sebagai tanda kekuasaannya, yakni tidur kita malam hari dan siang hari, dan juga kemampuan yang Allah berikan pada kita, serta peluang yang Allah berikan pada kita untuk mencari sebagian kurnianya, ima malam hari, wa ima siang hari. Sebetulnya saya berikan kesimpulan yang mudah untuk kita amalkan, agar kita naik makom kita. Jamaah sekalian, banyak sekali dalam ayat Quran ni, bila Allah nak menunjukkan kasih sayangnya kepada kita, Allah beritahu rahmatnya, nikmatnya pada kita. Ini sebenarnya rahmat, nikmat, kasih sayang Allah, bukti bahawa Allah itu Rabbul Alamin. Yang Allah tunjukkan pada kita ini, yakni sesuatu yang sehari-hari berlaku. Masalah seharian kita. Contoh, Allah kata, sebagai tanda yakni tidur kamu. Tidur itu kan perbuatan harian kita. Dalam ayat yang lain tengok, Allah tidak cerita yang besar-besar. Bahasa kita lah. Allah kata, Alladhi at'amahum min ju' wa amanahum min khawf. Allah yang beri makanan mereka daripada kelaparan. Allah bagi kita makan supaya kita tak lapar. Allah bagi kita minum agar kita tak dahaga. Allah bagi kita tidur supaya tidak penat. Allah bagi, ini sehari-hari depan mata kita. Selepas Allah beri sediakan makanan, lalu Allah suruh kita makanlah, kulu. Setelah Allah sediakan minuman, Allah kata ishrobu, minumlah. Tengok bagaimana sederhananya sebetulnya Allah menunjukkan rahmatnya, rububiyahnya setiap hari. Karena ini boleh dilihat oleh mata kita sehari-hari. Sebab itu, jika kita, ini cara yang paling mudah mengamalkan ya Mas. Bila kita lapar, kemudian ada makanan dan kita dapat makan, lalu kita kata, Alhamdulillah ya Allah, betapa baiknya lah Engkau. Kita dahaga, lepas itu Allah sediakan minuman, lalu kita minum, bilang dahaga, terima kasih ya Allah, Alhamdulillah ya Allah, betapa baiknya lah Engkau. Kita penat, lalu kita mengantuk dan tidur. Bangun tidur kita, Alhamdulillah, ya Allah pun itu. Kita tidur boleh bangun, Alhamdulillah, baiknya, ya Allah Engkau. Kita ada tangan ingin mengambil sesuatu, lalu boleh bergerak, boleh megang, Alhamdulillah. Betul. Kalau kita sentiasa basahi mulut kita, dengan merasa menyatakan kesyukuran kita, oh itu pun sudah hebat ya mas sekalian. Kalau bahasa pondok dahulu, saya ingat guru saya itu kalau bahasa, nanti kamu sudah akan jadi wali. Bila setiap yang kamu rasa, setiap kamu ini dan semua kamu nampak betapa besar kasih sayang Allah. Boleh makan, Alhamdulillah ya Allah, sayangnya Allah pada kita. Dibaginya kita makan, dibaginya kita minum, dibaginya kita tidur, mata dibaginya melihat, Alhamdulillah. Alhamdulillah aja yang ada. Terima kasih ya Allah. Sehingga rububiyah Allah itu betul-betul bukan hanya kita fahami, tapi terasakan. 24 jam sehari semalam, 60 menit setiap jamnya, 60 saat setiap menitnya, rububiyah Allah itu sentiasa berada depan kita. Berana alhamdulillah kita kepada Allah ya setiap saat lah sepatutnya. Terima kasih ya Allah, terima kasih ya Allah. Merasa betul-betul kasih sayang Allah terasa sudah. Kata
Pak Kiai dahulu, kalau kamu boleh begitu, kamu jadi wali, katanya. Wali dalam arti kata Allah kasihi ya, bukan wali yang dipahami kalau saya sebut wali maknanya orang yang pelik-pelik boleh terbang, bukan begitu. Wali mana kekasih Allah, Allah sayang kita. Minum alhamdulillah, tangan bergerak alhamdulillah. Coba, kalau itu kita amalkan dan kita istiqomah dalam mengamalkannya. Tidak ada masa, tidak ada waktu, tidak ada ketikanya, tiba-tiba kita kecewa. Apa yang kita kecewakan? Mana ada ruang, mana ada kesempatan untuk kecewa dalam hidup. Apalagi kecewa terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena Allah tidak pernah mengecewakan kita. Yang Allah sebut itu sederhana. Akulah yang bagi kamu makan sehingga kamu tak lapar. Akulah yang turunkan air daripada langit sehingga kamu boleh minum dan tak dahaga. Akulah yang menciptakan api sehingga kamu boleh memanfaatkannya. Akulah yang menciptakan matahari dari timur hingga di barat. Akulah yang dapat menggerakkan tangan kamu, kaki kamu sehingga kamu boleh mencari kurniaku. Suatu saat kamu akan penat. Aku juga yang bagi kamu mengantuk dan kemudian tidur. Coba kalau itu kita rasakan sebagai rububiyah Allah. Tanda rububiyah, sifat rububiyah Allah, rahmatnya, kasih sayangnya. Lalu kita alhamdulillah. Jadi wali kita ya mas sekalian. Sederhana sebetulnya. Mudah. Tidak perlu kita, nak menunggu saya baru akan nampak kasih sayang Allah, nikmat Allah, bila usahaku ni dijayakan. Lambat. Apa usaha kamu? Apa cita-cita? Oh, cita-cita saya adalah saya bekerja ini supaya nanti dapat untung yang banyak. Baru saya alhamdulillah. Selepas 5 tahun baru, alhamdulillah, baru nampak rububiyah Allah. Itu pun selepas Allah jayakan dia. Kalau Allah gagalkan usahanya, menyesal. Bila kita nak dapat kasih Allah? Bila kita dapat memahami kuasa Allah? Kalau nak mengucapkan alhamdulillah, mensyukuri nikmat Allah, merasakan Allah itu maha pengasih dan penyayang, hanya setelah cita-cita besarnya tercapai. Hanya selepas cita-cita menjadi penguasa tercapai. Setelah berjuang 6 tahun, baru cita-cita tercapai. Saya berjaya duduk di kursi ini. Alhamdulillah, ya Allah, sujud syukur. Lambat. Apa selama ini Allah tidak menunjukkan kasih-Nya pada kita? Yang bahasa yang saya kata tadi, Allah bagi makan setiap saatnya. Bila-bila kita nak lapar, nak makan, ada makanan. Belum lagi supply oksigen setiap saatnya. Kita merasakan rububiyah Allah dalam kehidupan sehari-hari. Dan itu yang Allah sebutkan dalam Al-Quran. Tidak perlu terlalu besar-besar. Walaupun tidak salah. Yang ini kadang tak nampak. Sehingga payah, susah nak sebut alhamdulillah. Susah untuk merasakan rububiyah Allah. Kenapa? Yang diharapkan belum Allah kabulkan. Saya punya cita-cita, harapan saya ni, agar saya punya inilah. Katakanlah ada pasangan suami isteri yang sudah lama kahwin lagi tak punya anak, dah usaha macam-macam. 1 tahun, 2 tahun, 5 tahun, 7 tahun, 9 tahun. Allah belum kurniakan. Selepas 15 tahun, macamnya baru Allah kurniakan seorang anak pertama. Baru kata, alhamdulillah ya Allah. Terima kasih ya Allah. Seakan-akan baru saat itu Allah menyayangi dia. Seakan-akan. Seakan 15 tahun ketika dia belum punya anak, rububiyah Allah tak dirasainya. Lambat. Minta maaf ya kalau saya gunakan bahasa agak kasar. Kalau kita hanya begitu, minta maaf, betapa bebalnya mata hati kita. Betapa kerasnya hati kita.
Sebab itu tengok ayat ni. Coba siapa yang satu hari, satu malam tak pernah tidur? Atau satu minggu tak pernah tidur? Allah kata, tahu tak, tanda kekuasaanku. Aku ciptakan masa tidur atau bertidur bagi malam hari dan siang hari. Tidur itu adalah tanda kasih Allah. Terima kasih ya Allah, boleh tidur. Allahu Akbar. Kalau kita melihat apa yang berkaitan seperti itu, ini sifat rububiyah Allah. Kan Allah itu Rabbul Alamin. Ini tanda Allah sayang kita. Ini tanda Allah rahmati kita. Kita tidak perlu memuji Allah, nak mengucapkan alhamdulillah selepas sekian lama, yakni ketika cita-cita kita baru tercapai. Apa selama ini Allah tak sayang kita? Dan baru kita merasai rububiyah Allah selepas yang kita pohon berjaya. Allah. Ya Alhamdulillah baru tahun inilah Allah betul-betul kita syukur pada Allah. Lama saya berdoa pada Allah. Ini 5 tahun saya berdoa dan baru kan Alhamdulillah syukur ya Allah. Apa dia fikir selama 5 tahun, setiap saatnya selama 5 tahun, Allah tidak tunjukkan rububiyahnya. Macam mana kita nak jadi ulul albab? Kalau begitu cara berfikir kita. Jadi dikatakan senang, tak senang, memang mudah sebenarnya jadi waliullah ni. Waliullah dalam arti kata orang yang disayangi oleh Allah ya. Sudah, alhamdulillah, ada tangan bergerak, alhamdulillah. Alhamdulillah. Semalam demam, hari ini sakit, alhamdulillah. Masa demam pun, alhamdulillah, jangan-jangan ini memang disuruh rehat. Apalagi bila ingat hadis Nabi, kenapa saya demam ya, dah 2 hari, tak boleh buat apa. Alhamdulillah, jangan-jangan ini cara Allah menghapuskan dosa saya. Alhamdulillah. Tengok. Terhapusnya dosa. Itu jauh lebih besar, lebih berharga daripada kesusahan, kepayahan, demam 2 hari. Allah bagi kita demam 2 hari, kecil. Karena ganjarannya apa? Dosa terhapus. Alhamdulillah. Allah bagi sakit kita 5 hari, kecil. Hanya suruh merasai sakit 5 hari, tetapi makom kita dinaikkan. Alhamdulillah. Tidak ada jemaah sekalian apa yang berlaku pada diri kita setiap hari, melainkan semuanya itu tanda rububiyah Allah, tanda kasih sayangnya, tanda kasih rahmatnya. Coba kita berfikir seperti itu. Waliullah kita. Kita jadi waliullah. Tak perlu menunggu keajaiban yang pelik-pelik. Baru kata alhamdulillah bila melihat pokok betik yang ditanamnya, walaupun baru 1 bulan, berbuah banyak. Alhamdulillah, subhanallah. Baru 1 bulan sudah berbuah banyak. Setelah tanam pokok buah 1 tahun, 2 tahun, 5 tahun, 6 tahun, susah payah. Baru buah. Alhamdulillah, akhirnya Allah beri saya nikmat. Setelah 6 tahun, akhirnya Allah beri saya rahmat. Berbuah juga akhirnya. Jerih payah. Saya berbaloi selepas 6 tahun. Apa dia fikir selama 6 tahun berlalu Allah tidak sayang dia? Allahu Akbar walillahil hamd. Paham ya? Itu yang saya maksudkan. Jadi lihat benda yang sehari-hari. Tidur itu sehari-hari. Ya, kalau kita bicara lebih ilmiah, tiba hari telah saya makan, macam mana kita boleh tidur, itu tanyalah kepada doktor pakar tidur. Yang satu di antaranya, kita ketahui ya, bila persekitaran kita, mata kita sudah mulai mengesan kurangnya cahaya yang ada di sekitar kita. Maksudnya terang, jadi dan mata kita mengesan. Apa pula? Makin gelap, makin gelap, makin gelap. Maklumat yang diterima oleh mata dengan berkurangnya cahaya terang di kita ini, dihantar ke otak. Dan dengan kuasa Allah yang luar biasa. Maka otak yang dikejar pineal kita mengeluarkan satu hormon tidur, melatonin. Itu bukan kemauan kita.
Itu kerja secara otomatis. Walaupun semestinya ada kehendak Allah. Hormon tidur kan, melatonin. Tidur ngantuk kita. Dan tidur itu keperluan hidup yang paling asasi seperti makan dan minum. Hanya saja, contoh, kalau kita tak makan, tak minum, ya lapar, letih, lemah, sakit. Tapi maksudnya badan kita tidak mampu nak supply makanan dan minuman dengan sendirinya. Makan, minum itu keperluan hidup. Bila tak makan, tak minum, kita lemah, letih, dan mungkin sakit. Tetapi tubuh badan kita tak mampu nak supply makanan dan minuman dengan sendirinya. Kita kena ambil, masuk sendiri. Tidur itu keperluan hidup. Tak tidur kita susah. Hebatnya pula, badan kita boleh melakukan sendiri tanpa bantuan sesiapa. Kita tak makan, lapar. Tak minum, dahaga. Bila terlalu lama, sakit. Kita perlu dapat makanan. Kalau kita mampu, ada orang boleh bantu. Tapi tengok, tidur keperluan hidup. Kalau kita tidak tidur, rusak kita. Sakit kita. Dan sebagainya. Hebatnya, badan kita boleh melakukan sendiri. Mengantuk. Tidur. Kita tak boleh minta dan tak boleh menghalang. Makhluk yang satu ini, kita panggil pun tak datang kalau kita belum masanya. Bila tak dah tiba pula, kita halau tak mau. Mengantuk dulu. Dan di mana saja. Orang boleh tidur, boleh mengantuk masa duduk, masa baring, masa bawa kereta, masa buat kerja. Di sofa, di bilik tidur. Dalam keadaan apapun. Sampai berdiri, duduk, makan kena tunggu dia. Allahu Akbar. Bila dah tu penat di tepi jalan. Saudara-saudara kita. Yang bekerja mungkin dengan apalah, ya, cleaning service lah. Nyapu depan rumah kita, di jalan gitu. Saya perhati, kadang saya iri juga. Betul. Saya sering dalam hati ini, pernahlah sering iri. Melihat ada saudara-saudara kita, kerjanya itulah kerja. Menyapu jalan, sampah di jalan. Dikumpulkan. Termasuk depan rumah kita, itu disapunya, dikumpulkan. Bila tengah hari, sapunya. Akhirnya duduklah, tidur di depan rumah saya, di luar pagar tu. Karena ada ini. Boleh makan di situ dan tertidur di situ tengah hari. Saya terfikir, Allahu Akbar. Kita sering ingin tidur, tapi tak boleh tidur. Walaupun di tempat tidur yang tentu lebih selesa. Orang itu tidur begitu nyenyak, rehat begitu nyenyak di tanah. Hanya berbantalkan beg apa isinya. Sepas makan, Allah katanya, ya Allah nikmatnya lah. Dan pasti tidak merasa susah. Mas Beni. Jaga, cari rezeki Allah. Yang dalam ayat itu, wabtighu min fadlih. Mencari sebagian kurnianya. Jamaah sekalian, tuh. Saya ingin jelaskan apa manfaat kalimah min dalam ayat itu. Wabtighukum min fadlih. Allah jadikan siang dan malam sebagai masa untuk kita tidur dan juga sebagai masa untuk kita mencari sebahagian kurnianya. Allah sebut min fadli karena jika kita mendapatkan apa yang kita perlukan, itu semata-mata kerana kurnianya. Inilah kita fahami. Kita lapar, lalu kita bekerja mencari makanan. Selepas kita dapat makanan, bukan karena kehebatan kita berusaha.
Bukan. Kita dapat makanan sebab itu karena kurnianya. Dia memberi kita. Bukan karena ikhtiar kita. Sebab apa ya masihan kita difahamkan begitu? Bila kita mencari sesuatu, keperluan hidup, setelah kita mendapatkan, kita meyakin itu adalah kurnia Allah, mensyukuri nikmat Allah itu mudah. Terima kasih ya Allah. Akhirnya akan Engkau telah memberikan kurniamu padaku. Tapi kalau orang berusaha, bekerja, mencari keperluan hidup, setelah dapat dia mendakwa, mengklaim itu hasil usahanya, syukur itu jadi susah. Apa aku syukur? Nak syukur pada siapa? Aku dapat ini karena jerih payah aku. Aku pun patut, memang layak patut dapat ini. Berbaloi jerih payah aku dapat ini. Tengok, mengembalikan hasil usahanya kepada diri sendiri. Dan itu kufur. So itu Allah sebut min fadlihi. Sedikit ke banyak ke besar ke kecil, apa yang kamu dapat dengan usaha kamu siang malam berkutang, itu adalah bukti kurnia aku kepadamu, wahai manusia, kata Allah. Itu kurnia aku. Bukan karena semata karena ikhtiar kamu. Ikhtiar kamu serajin manapun, sepenat apapun, jika aku tak bagi apa yang kamu perlukan, tak dapat. Tak dapat. Sebaliknya, jika kamu katalah tidak berusaha sekalipun, karena kamu belum mampu berusaha sekalipun, dan kamu memerlukan apa yang kamu perlukan, tapi nak berusaha tak mampu, aku bagi dengan percuma. Coba, kalau kita mendakwa, kita dapat semua ini, berjaya memiliki rumah, berjaya memiliki kendaraan, berjaya punya baju, berjaya punya makanan, punya bla 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 bla. Katalah kita klaim kita dakwah itu kerana usaha kita. Kerana rajinnya kita berusaha. Katalah karena itu. Kenapa orang berusaha tapi tak dapat? Sementara orang yang kurang usaha malah dapat banyak. Bahkan ada hamba yang langsung tidak berusaha. Allah bagi. Kalau itu kita dapat atau tak dapat, banyak atau sedikit, itu karena kurnianya. Karena kurnia dia. Saya ada satu contoh. Ketika kita masih berada di perut ibu kita. Semasa di perut ibu kita. Yang waktu itu kita masih berada tahapan-tahapan penciptaan dah. Daripada nutfah. Nutfah bertukar jadi alaqah. Alaqah tukar jadi mudghah. Mudghah pula diciptakan tulangnya. Tulang pula dibalut dengan daging. Lalu dibiarkan dalam untuk masa tertentu lahir menjadi janin. Bermula daripada alaqah. Alaqah itu makna asalnya yakni menempel. Menempel, bergayut, bergantung. Kerana saat itu keadaan fisika kita memang melekat ke dinding rahim. Ya akhirnya melahirkan tali perut itulah gantung dengan sabun dengan ibu kita itulah. Dan sudah berkembang jadi alaqah dari jadi janin makin sempurna. Apa tujuannya? Ingat, semasa dalam perut kita, kita memerlukan, kita perlu apa yang perlukan untuk perkembangan jasad kita. Ya. Kita perlu zat makanan. Untuk perkembangan tubuh kita daripada sangat sederhana menjadi janin bayi sebelum lahir. Kan berkembang. Dari mana suplai makanan, zat makanan ini? Allahu Akbar. Allah salurkan beli zat makanan melalui ibu kita.
berupa satu nutrisi yang diperlukan oleh tubuh kita melalui plasenta, tali perut, masuk dalam tubuh kita. Kita sehat, kita besar, dapat rezeki daripada Allah, bukan usaha kita. Kita tak berusaha. Tapi Allah telah tetapkan bahwa kita ada rezekinya. Disalurkan oleh ibu kita. Makanan, minuman, apa yang dia makan oleh ibu yang mengandung kita, sebahagian zat makanan itu Allah berikan pada kita melalui plasenta kita. Pernah kita fikir, bayi kita ketika masih janin, kita perlu makanan, tapi kita tak mampu nak mencari. Lalu Allah kata, tak apalah, aku tunjukkan kurniaku kepada kamu. Aku ni rob kamu. Allah bagi percuma. Sebab itu bayi janin yang dapat makan karena usahanya atau karena fadlullah? Fadlullah. Selepas kita lahir, berusaha dan dapat, yang kita dapat itu karena usaha kita atau kurnia Allah? Kurnia Allah. Tak akan berubah. Habis kenapa kita disuruh ikhtiar? Ya, karena kita sudah diberi kemampuan untuk berikhtiar. Sebab itu kita disuruh berikhtiar. Semasa masih jadi janin, dalam perut ibu, kita tak ada kemampuan untuk bisa, tak payahlah. Dan ikhtiar itu menjalankan perintah Allah. Dapat ke tak dapat, nanti Allah jayakan atau tidak, tak jadi masalah. Karena bila orang sudah ikhtiar atas perintah Allah, dapat pahala. Pahala dapat, walaupun mungkin belum dapat apa yang dia harapkan. Bila dapat mendapatkan yang dia harapkan, apa yang dicari, pertama sudah dapat pahala karena ikhtiarnya, kedua dapat kurnia Allah. Dan bila berikhtiarnya dengan betul dapat pahala dan apa yang Allah berikan kepadanya, itu namanya nikmat. Itu tanda kasih sayang Allah. Tapi jika ia berusaha dengan cara tak betul, lalu Allah beri dia, pemberian Allah bukan lagi kurnia Allah, bukan lagi nikmat Allah, itu namanya istidrat yang kita telah pahami sama. Itu kalau dapat. Kalau tak dapat, ya memang itu hukuman. Allah kata, macam mana engkau minta kasih sayang aku, sedangkan yang kamu buat itu membuat aku marah. Bahasa mudahnya. Kepada orang yang berusaha dengan tidak betul, ibtigha dengan cara yang salah, seakan-akan Allah memberitahu pada orang itu, hai hambaku, engkau ni minta sesuatu daripada aku. Kamu ni memerlukan sesuatu daripada aku. Minta aku berikan kamu, aku kabulkan hajat kamu. Minta kasih sayang aku, minta kurnia aku. Macam mana kamu minta aku mengasihi kamu, sedangkan apa yang kamu lakukan itu membuat aku marah kamu? Sepatutnya kalau kamu mau aku mengasihi kamu dengan memberikan kurnia aku kepada kamu, ya kamu mesti buatlah sesuatu yang aku suka. Tengok, nilai fadlun. Sehingga nilai kurnia Allah yang Allah berikan pada kita itu jauh lebih besar daripada usaha yang kita lakukan. Bahasa yang mudah, jerih payah yang kita lakukan dalam ibtigha. Ibtigha itu mencari ya. Mencari rezeki, cari kepelunda, cari itu. Penat memang. Siang, malam memang penat. Tapi sebenarnya itu terlalu kecil bila dibandingkan kurnia yang Allah berikan kepada kita. Artinya, kurnia Allah berikan pada kita itu berpuluh kali ganda nilainya daripada usaha kita. Usaha kita sedikit, tapi kan memang begitu cara Allah memberikan balasan kebaikan. Satu kebaikan dibalas paling tidak 10 kan? Hingga 700. Jika kita faham seperti jamaah sekalian, tak ada sifat mengeluh. Karena bila dapat, kita akan bersyukur. Bila tak dapat pun tidak akan mengeluhkan, kerana kita telah berjaya melakukan perintahnya dan itu ibadah. Bahkan ketika kita diberi kemampuan berikhtiar, tangan boleh bergerak, kaki boleh berjalan, mata boleh melihat, telinga masih boleh mendengar. Dalam usaha kita mencari
kurnia Allah. Sungguh pun Allah belum kabulkan. Kita bersyukur, terima kasih ya Allah, alhamdulillah. Sungguhlah Engkau menyayangi hamba-Mu ya Allah. Hamba-Mu ingin bergerak, Engkau ya Allah beri, izinkan kaki boleh bergerak. Kan kaki bergerak itu kehendak Allah. Hamba-Mu ingin berjalan supaya tidak sesat, Engkau kehendaki mata ini boleh melihat. Hamba-Mu ingin memegang suatu benda, mengambil suatu benda, Engkau kehendaki tangan ini boleh berfungsi. Itu kurnia Allah. Terima kasih, alhamdulillah ya Allah. Alhamdulillah aja yang ada dalam hidup. Tak pernah kata macam mana ini, macam mana ini, macam mana ini, kenapa, tak ada. Ayat kenapa tak akan muncul. Yang ada hanya, terima kasih ya Allah, terima kasih ya Allah. Rububiyah Allah terlalu ketara. Sungguh pun, apa yang diminta belum dikabulkan. Ini yang Allah maukan dalam memahami kurnia rububiyah yang Allah berikan. Dan di kehidupan kita sehari, ini sangat erat hubungannya dengan kehidupan kita setiap harinya. Itu tadi saya katakan, kata Kiai dahulu, kamu boleh jadi wali kalau kamu boleh amalkan itu. Alhamdulillah ya Allah, alhamdulillah. Alhamdulillah macam mana? Diberi sehat, alhamdulillah. Diberi sakit, alhamdulillah. Karena tidak ada yang tak baik yang Allah berikan pada kita, melainkan semuanya baik belaka untuk kita. Tidak ada benda yang tak baik yang Allah berikan pada kita, melainkan semuanya baik untuk kita. Lalu mana ada ucapan selain alhamdulillah yang wajib kita ucapkan dalam sejarah hidup? Itu luar biasa. Ulul albab ya itu luar biasa. Itu ulul albab yang mulakan dengan itu. Mulakan hidup dengan wali kita siapa sekali. Wali artinya Allah kesayang kita. Iblis pasti bingung menunggu-nunggu bilalah hamba Allah yang seorang ini bilalah nak kecewa kepada Allah. Bilalah dia punya rasa tak puas hati dengan Allah. Tunggu tak ada. Masa senang dia puji Allah. Susah puji Allah. Berikhtiar dapat apa yang dicari, memuji Allah. Tak dapat, terima kasih pada Allah. Tak ada nak lapar, ada makanan, alhamdulillah. Lapar belum ada makanan, masih alhamdulillah karena tangannya masih boleh bergerak, matanya masih melihat, mulutnya masih ada. Allah. Tidak ada makanan, ada makanan alhamdulillah. Tak ada makanan pun alhamdulillah. Karena walaupun makanan tidak ada, belum ada, alat untuk makan masih ada. Setan bingung. Iblis menangis melihat hamba yang seperti ini. Bilalah manusia ini nak kecewa pada Allah. Macam tak pernah kecewa pada Allah. Sentiasa happy, sentiasa seronok, sentiasa merasa Allah tu rahmati. Iblis kempunan, iblis menangis jemaah sekalian. Jadi cara untuk kita melihat, ialah kalau kita tak mampu memikirkan alam semesta yang besar-besar, walaupun Al-Quran suruh kita fikir matahari, bulan, galaksi, langit dan yang paling jauh, atau memikirkan benda cipta Allah yang paling kecil. Contohnya memikirkan tentang dunia molekul, dunia atom, dunia proton, elektron, dunia kuark, tak mampu kita. Kan tak mampu kan? Wah, ya ini molekul, ini kemudian ada atom. Atom pula boleh dipisahkan pula. Di sana ada proton, di sana ada neutron, di sana ada elektron. Jadilah atom. Macam mana boleh begitu melekat menyatu tiga unsur ini? Apa yang mengikatnya? Tenaga apa yang mengikatnya? Rupanya ada nuklir lemah. Ada nuklir lemah, ada nuklir kuat. Ada gaya lemah, ada kuat. Apa yang berlaku jika dipisahkan? Dan kenapa pula? Atom, air tak sama dengan atom yang lain. Apa? Allah dipisah jadi apa? Agaknya kalau diceraikan jadi apa? Hingga sekecil-kecilnya.
Ya, kita kan tak mampu nak memikirkan benda yang seperti itu untuk mengetahui rububiyah Allah dalam skala yang paling halus, paling mikro. Mungkin kita tak mampu karena kita tidak belajar itu. Ya, mungkin kita hanya paham sikit-sikit hasil bacaan. Coba jamaah sekalian ya. Katalah benda ini. Atau apa sajalah. Kan kita boleh ceraikan. Ceraikan. Atau badan kita lah. Dicerai-ceraikan, dipotong-potong, kulit diasingkan dari daging. Lalu kulit pula dipisahkan lagi hingga menjadi sel-sel kulit. Sel pula dipecahkan lagi. Kecil-kecil sel itu. Makin kecil. Agaknya apa yang tinggal? Bagian terkecil masih dipisah. Selagi masih diceraikan. Apa agaknya? So, bila sudah masuk pada peringkat fisika kuantum, wah itu apa lagi ini? Ini cahaya atau ini apa namanya energi atau matter? Masih boleh dipisahkan. Jangan-jangan akhirnya kembali pada ketiadaan. Jangan-jangan. Atau menjadi energi saja. Kita tak mampu. Kalau mampu, alhamdulillah, karena kita akan mudah melihat kuasa Allah di situ, keagungan Allah di situ. Setelah dicantumkan semula yang dari unsur yang paling kecil tadi, cantum. Oh, jadilah rupanya beras. Jadilah batu. Oh, jadilah alam semesta. Tak apalah. Walaupun itu objek yang Allah suruh kita mengkaji. Seperti mana dalam surah Ali Imran yang kita jadikan tajuk itu. Memikirkan penciptaan langit dan bumi itu kan dalam skala yang sangat besar. Hingga skala yang paling kecil. Okeylah, kita lihat fenomena yang berlaku setiap hari depan mata kita lah. Makanan, minuman, dahaga, tidur, rehat, boleh berjalan, boleh duduk, boleh melihat. Kalau itu kita dapat rasakan, bukti nyata rububiyah Allah. Sehingga kita dengan penuh sedar mengucapkan Alhamdulillah ya Allah, Alhamdulillah ya Allah. Tak ada ruang, masa, peluang sikit pun untuk kita kecewa dalam hidup. Bila orang merasakan rububiyah Allah, rahmat Allah, kita sudah menjadi orang hebat, ya mas sekalian. Ya, jadi orang hebat di sisi Allah. Dan iblis kempunan, iblis gigit jari. Karena iblis menunggu bila lah anak Adam ini kecewa. Bila lah anak Adam ini mengeluh. Manusia tak pernah mengeluh ni manusia apa lah. Ini malaikat ke manusia. Takut iblis. Takut. Tapi itulah malangnya. Mungkin kelemahan kita, saya ulang sekali. Ada kadang orang nak ucapkan Alhamdulillah pun begitu lama menunggu. Selepas 3 tahun berjaya usahanya. Kalau niaga untung banyak. Kalau punya cita-cita tercapai baru. Alhamdulillah, sujud syukur. Alhamdulillah. Betul-betul lah Allah menyayangi saya. Apa difikir selama 3 tahun jerih payah berusaha mencapai cita itu Allah tak nampak rububiyah Allah. Itulah maksud saya. Kenapa lambat sangat ucapkan? Atau jangan selama berusaha dan payah menunggu itu tak sabar lalu apa ini. Jadi hidup lebih banyak kecewanya terhadap Allah daripada syukurnya. Apa yang ada dalam hidup? Sedangkan hakikatnya dalam hidup kita tidak punya ruang, peluang, masa untuk kecewa terhadap Allah. Bila kita dapat memahami rububiyah Allah Subhanahu wa taala. Faham ya? Adapun kajian yang lebih-lebih itu yang mungkin lebih tinggi, ya jamaah cari sendiri. Seperti mana kenapa tidur? Bagaimana kita tidur? Banyak pertanyaan itu. Kalau bertanya, bagaimana kita boleh tidur ya? Itu sulit jawab. Walaupun macam-macam lah saintis cuba macam mana kita boleh tidur. Bagaimana? Kenapa kita tidur? Itu senang. Ya, memang badan kita diciptakan oleh seperti itu. Bayangkan kalau kita tak boleh tidur. Tidur ini keperluan hidup seperti mana makan minum. Hebatnya pula rupanya semasa kita tidur sekalipun jamaah sekalian,
Dimag. Dimag ni otak. Rupanya tak pernah tidur. Masa tidur pun rupanya otak kita masih bekerja. Falailu ayatun min ayatillahi ta'ala ja'alallahu tabaraka ta'ala fiha an-naum ayatan aidan. Malam itu adalah salah satu tanda kebesaran Allah, rububiyah Allah. Betul. Dan Allah jadikan malam itu yakni masa untuk kita tidur. Dan tidur itu sendiri adalah tanda kebesaran Allah, tanda rububiyah Allah. Wa min ajaibin naum ma wajadahu ulama fi bidatil 'am alfain wa sab atna'a muraqabatin li dima'il insan wa huwa na'im. Dan salah satu keajaiban tidur yang telah dapat dibongkar, ditemukan, dikaji oleh sarjana-sarjana, saintis-saintis awal tahun 2007, belum lama. Saintis telah sedikit banyak membongkar rahasia tidur pada awal tahun 2007 yang lalu, belum lama. Buat kajian terhadap seseorang semasa ia tidur yang objek kajiannya dimagul insan. Dimag itu otak. Faqad kana lituqa fi sabili ana indam yanu tabaqu dimag fil amal. Selama ini bila orang tidur otaknya pun berhenti. Tidak berlaku aktiviti otak. Tak berlaku aktiviti yang diyakini begitu. Tapi betulkah bila orang tidur? Walaupun tangan rehat, mulut rehat, mata pun rehat. Mata rehat kan? Ya, rehat karena dikawal oleh otak kan. Adakah betul-betul otak pun rehat, serehat-rehatnya? Rupanya tidak. Walakin tabayyana fima ba'du wa dzalika bi jami' ajyati taswiril ronin al-mughannatis. Hasil kajiannya, walaupun orang tidur, rupanya semasa tidur, dimag otak manusia ini tetap bekerja, bagian-bagian otak tertentu. Dan itu setelah dibuat kajian oleh peralatan kini tercanggih, namanya asyatu taswiri ronin al-mughannatis. Bahasa yang jamaah kenal, yakni MRI. MRI. Walibatul ronin al-mughannatis. Jadi satu alat, satu peranti, bahasa sekarang tadi, pencitraan resonansi magnetik. Satu alat pencitraan resonansi magnetik. MRI kan, magnetic resonance imaging kan, magnetic resonance imaging device. Bahasa Melayunya yakni perangkat atau peranti pencitraan resonansi. Setelah dikesan melalui peralatan canggih yang sekarang sudah jadi peralatan medik biasa lah, MRI. Ya Allah, ya Tuhanku. Ya tabayyan syaklu suratu dimakam yalbi khali jasir roni amodis. Bagian otak tentu masih menunjukkan warna merah, menunjukkan dia masih aktif. Walaupun orang itu tidur nyenyak. Setelah dikaji. Allahu Akbar, manfaat tidur bukan sekadar memberi rehat kepada seluruh badan. Tidur memberikan peluang besar bagi bagian otak tertentu, khasnya otak yang menyimpan informasi, memori, untuk mengumpulkan. Disimpan dalam memori. Contoh, ini buat kajian ya, saya tidak tahu ya apa namanya kajian ilmiah. Katalah budak belajar, baca hafalan,
baca. Oh, kadang lupa, hafal lagi. Ingat lupa, masa menghafal. Sebab hafalan dibaca itu belum masuk betul dalam memori otaknya. Yang sudah masuk dalam memori otak yang tersimpan, ya mungkin sedikit, belum semuanya. Maklumat masuk, tapi otak yang menyimpan memori itu belum mampu menyimpan sepenuhnya. Bahasa mudanya masih di luar lah, belum mau masuk. Saya itu kalau baca, oh macam mana ada yang ingat lupa, baca satu muka surat yang sudah hafal tapi yang masuk baru mungkin 60%. Yang 4 belum masuk. Tahukah jemaah sekalian? Bila budak itu tidur, dia tidur, mana maklumat yang belum sempat masuk mentak dalam memori itu, tiba-tiba masuk. Sehingga tidur adalah salah satu cara yang berkesan untuk meningkatkan memori. Daya ingatan terhadap maklumat yang itu kajian ilmiah luar biasa. Jadi daya ingatan mengingati sesuatu lebih cepat dengan sebab tidur daripada terus membaca. Ada kalanya. Dan banyak sekali manfaat tidur. Bila Allah kata tidur itu tanda kebesaran aku, memang Allahu Akbar. Sebab itu, dan ini terbukti dalam kajian. Seorang pelajar semasa jaga, belajar, kurang faham tapi mengingatinya agak lemah, kurang belajar. Ketika dia masih coba mengingati, faham, kemudian dia tidur. Suruh tidur dan tidur nyenyak. Karena sudah penat kan mesti tidur. Bangun, tiba-tiba ingat apa yang tak diingati, yang belum diingati masa jaga. Si pengkaji ini akhirnya, pelik juga apa yang berkata. Ini akhirnya mendorong, menggerakkan para saintis untuk membuat kajian lebih jauh. Apa yang berlaku pada otak seseorang ketika dia tidur? Kaji menggunakan MRI, Magnetic Resonance Imaging, satu peralatan perangkat piranti pencitraan resonansi magnetik. Rupanya ada bagian otak kita. Yang lain sudah dikata rehat, tapi ada yang masih aktif. Macam mengolah data kemana-mana, tak tidur. Dalam kajian itu ada 3 tempat yang telah dipahami. Oh, masalah rupanya ia coba mengumpulkan informasi yang masih di luar memori untuk dimasukkan. Sebab itu begitu bangun, jadi hafal. Jadi ingat. Dan ini jamaah sekalian, hampir sama rupanya otak manusia ini. Kerja otak manusia bukan hampir sama. Otak yang bagian ini. Semasa ia tidur dan semasa ia solat. Ini yang membuat kita kagum. Masa solat jamaah sekalian, bagian otak yang erat hubungannya untuk memori ini, tiba-tiba menjadi aktif. Bagi orang yang belum biasa khusyuk lah. Sebab itu banyak benda-benda yang kita lupa sebelum solat. Lupa di manalah kunci kereta aku letak. Lupa di manalah aku ni tadi. Lupa siapalah tadi yang tegur saya di supermarket tadi. Dia kenal sungguh tapi siapa orang itu? Kita cuba mengingati tapi tak ingat. Tah macam mana begitu Allahu Akbar kabira walhamdulillah katsira. Allahu Akbar rukuk. Kemudian masuk ke sujud. Sujud pula bukan ingat subhanakallahumma bihamdikal maghfirli. Bukan ingat tasbih, ingat lah kunci supaya saya letak di meja di kabinet bilik tidur. Tiba-tiba ingat, lah spek saya rupanya tertinggal di bilik air. Oh iya, kawan yang tegur tadi. Begitu assalamualaikum terus pergi kabinet ambil kuncinya. Cuba apa yang kita lupa sebelum salat, masuk salat ingat semuanya. Itu ada bagian otak yang memang bekerja masa solat. Nah, yang itu tak baiklah. Karena kita belum biasa menenangkan. Allahu Akbar walillahil hamd. Orang tidak demikian juga.
Sehingga ada orang kata, jika kamu ingin mengasah ketajaman memori, jika kamu ingin mengasah, meningkatkan ketajaman memori otak kamu, rajin-rajinlah solat. Sebab kita solat, kita boleh mengingati apa yang kita lupa. Mudah ingat macam-macam. Tapi ingat solat macam memanglah susah je sekali ya. Tak boleh diamalkan lah solat macam tu. Itu belum khusyuk. Tak tahulah berapa peratus nanti pandangan Allah kepada solat kita kalau kita malah mengingati yang perkara-perkara yang tak ada kena dengan solat. Ya pastilah tidak baik solat seperti itu ya. Ibaratnya katalah kita seorang pelajar. Dipanggillah profesor kita karena kita nak konsult dengan dia tentang tesis yang sedang kita kerjakan, minta nasihat kerana dia musyrif kita jumpa depan profesor. Kita minta nasihat, mana skrip kita ini, skripsi, disertasi kita yang belum betul mana, Prof, yang ini betul. Dan dia sedang cakap dengan kita. Kita nak cakap. Ketika ia cakap dengan kita nak membetulkan disertasi kita, karya ilmiah kita, tiba kita angkat telefon. Telefon, sambil telefon kawan, lalu halo. Depan profesor. Yang bercakap agak-agak macam mana? Agak kita diterima oleh pengadaan atau kita dihalau keluar. Keluar engkau. Engkau ni jumpa aku, nak bercakap dengan aku. Nak minta nasihat pada aku, kata profesor. Tapi engkau asik telefon orang lain depan aku. Dia halau kita. Itu baru kita dengan profesor. Masa solat kita menghadap Allah. Menghadap Allah, berarti kita berdialog langsung pada Allah. Dan kita tidak mau ada makhluk lain yang mengganggu dialog kita. Tiba-tiba masa kita berada dengan Allah, memohon pada Allah, Allah dengar, Allah menyuat kita. Dan tiba-tiba kita fikiran kita pada orang lain. Ibarat kita telefon, ya, cakap. Apa fikir salat kita macam tu diterima? Ya, tak diterima lah. Beraninya kita berdialog dengan Allah, berhadap dengan Allah, tapi kita bercakap dengan selain Allah. Berani-beraninya kita sebagai pelajar minta nasihat, jumpa profesor pembimbing kita, musyrif kita, nak menyusun disertasi kita, karya ilmiah kita. Dia sedang cakap, kita pula telefon kawan sampai selamba. Dihalau kita yang sekali pejabatnya. Malangnya, otak kita ini kita latih. Ada bagian otak tertentu, hanya bagi memberi ini, saya tak kata jahat lah, tapi degil lah. Dia tak mau mengingati apa yang kita lupa, sedang kita perlu ingat, sebelum kita solat. Masuk solat aja, jumpa Allah, jadi tiba-tiba jadi cerdas. Ingatan jadi bagus. Ini yang kacau ni. Dan otak yang macam itu sebenarnya tetap berfungsi masa kita tidur pun berfungsi je masa. Apalagi kita solat. Ya itu pasti gangguan setan lah. Dan kalau kita kaji dari situ, maknanya keajaban tidur lagilah terserlah. Lagilah sangat dahsyat dan lain sebagainya. Iaitu ayat yang 23 ini Allah tutup dengan inna fi dzalika laayatil liqaumi yasma'un. Bagi mereka yang yasma'un. Baik, yang sekalian, saya ulangi sekali. Kalimah yasma'un, mendengar, sami'a, itu dalam Al-Quran maknanya ada 4. Masih ingat ya? Ya, masih ingat kalimah sami'a di dalam Al-Quran itu maknanya ada 4. Bukan hanya 1. Hanya 4. Makna yang pertama, sami'a itu yakni idrakus saut atau idrakul aswat. Mendengar suara. Asal telinganya tak bermasalah, suara yang datang pasti kita dengar. Itu makna sami'a pertama. Nah, sami'a dalam arti yang pertama mendengar suara ini tak ada bezanya antara kita dengan hayawan. Kita mendengar suara,
Kambing pun dengar, lembu pun dengar. Karena tak peka. Karena tak peka. Nah, itu sami'a pertama. Makna sami'a yang kedua, yakni al-fahmu wal fikhu. Faham apa yang kita dengar. Bila kita faham apa yang kita dengar, itu sami'a yang lebih tinggi. Di sini belumlah berbeza 100% dengan hayawan. Sebab binatang pun kadang-kadang memahami suara yang dia dengar. Monyet bila dilatih, faham, kita panggil datang. Anjing lagi, Masya Allah. Suruh duduk, suruh gini. Kalau suara ini duduk, faham. Setengah binatang cerdas. Maknanya ada kemampuan memahami apa yang dia dengar. Walaupun mungkin lembu susah sikit lah. Bila kita dengar suara dan kita faham maksudnya, itu makna yang kedua. Lebih tinggi sekali. Makna yang ketiga, sami'ani maknanya, yakni al-qabul. Menerima apa yang dia fahami tadi. Tidak protes. Menerima. Contoh, ada suara azan. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Suara kita dengar, minta maaf karena kita tak peka. Oh, suara azan. Kita dengar suara itu. Lalu tanya, apa suara yang kamu dengar? Oh, itu suara azan. Apa makna azan? Azan tu makna dia itu memanggil kita untuk solat berjamaah. Mana kita sudah faham. Minta maaf kalau tanya anjing yang ada sebelah surau. Anjing itu dengar suara azan. Azan kumandang, anjing pun ikut bergonggong. Dengar lah tu. Tapi kalau kita anjing, kamu faham tak apa maksudnya? Anjing tak faham. Kita faham. Oh, itu soal azan. Maksudnya memanggil kita untuk solat jamaah. Dan nombor 2. Nombor 3, kita terima. Ya, saya terima. Saya sedar sekarang sudah saya dipanggil oleh Allah dan saya terima panggilan itu. Sebab ada orang yang mendengar azan, faham apa itu azan, tapi tak menerima. Apa nak azan? Nak tidur pun susah. Tak puas hati sudah. Kalau ia pun janganlah kuat-kuat. Mengganggu je. Itu mana hanya mendengar, faham tapi tak menerima. Protes. Itu teruk. Tapi kalau kita sudah faham, dengar, faham dan menerima, belum cukup. Kena yang keempat. Makna yang keempat. Lingkiat. Mengamalkan. Melakukan. Mengerjakan apa yang dia dengar, apa yang dia faham, apa yang dia terima itu. Oh, dia azan. Ajak kita solat. Ya, nanti saya terimalah, saya tak protes. Dan kita pun pergi. Itu makna sami'a yang keempat yang paling tinggi. Yang Quran kata afala yasma'un, afala tasma'un, liqaum yasma'un itu makna sami'a yang keempat itulah jemaah sekalian. Bukan yang pertama. Bukan. Kalau sama yang pertama orang kafir pun dengar. Kalau setakat sama makna yang kedua, orang kafir di bacaan ayat Quran faham. Tapi apakah mereka menerima? Tak. Kalau menerima pun tidak, apalagi mengamalkannya. Jangan harap. Jadi ingat, sami'ah maknanya ada 4 itu. Yang dalam Al-Quran, bila Allah kata, afala yasma'un, liqaumi yasma'un, itu makna sama yang keempat. Mengamalkan apa yang dia dengar, yang dia fahami, yang dia terima, kemudian amal. Barulah ulul albab. Sebab mau mengamalkan atau tidak apa yang faham itu udah urusan lain. Itu sudah masuk kerja otak bagian depan, namanya nasiah. Yang kita telah pelajari. Nasiah itu yakni otak yang bertanggung jawab. Lobus frontalis itu bagian otak yang bertanggung jawab kepada kita untuk mengarahkan kita buat atau tak buat, percaya atau menolak, patuh atau degil, memaafkan ataupun dendam, itu arah daripada otak yang itu erat sekali hubungannya dengan hati. Yang akan menentukan kita diterima oleh Allah ataupun tidak. Itulah peringkat ulul albab. Kalau Allah berikan yasma'un, sami'ah makna yang keempat ya.
bukan makna yang pertama atau yang kedua. Jemaah sekalian, nampaknya itu saja penjelasan saya, tambah penjelasan. Karena seperti yang saya katakan tadi, 6 ayat berturut-turut Harun betul-betul saya kata di awal tadi, ini hidangan. Ini hidangan yang Allah hidangkan kepada mereka yang ingin mendapatkan gelaran ulul albab. Artinya bukan hanya difikirkan, tapi masukkan dalam hati. Dan kita akan jadi ulul albab. Yang seronoknya pula, apa yang Allah hidangkan ini, benda-benda yang sehari-hari kita alami. Mengantuk, tidur, makan, minum. Terbit matahari siang jadi malam jadi siang. Sehari-hari depan mata kita. Depan mata kita. Aku ini Tuhan kamu yang Maha Pengasih, Maha Kuasa. Buktinya, at'amahum menju. Akulah yang bagi mereka makan, sehingga mereka tak lapar. Allahu Akbar. Akulah yang turunkan air dari langit. Karena turun, israbu, minumlah. Akulah yang keluarkan bumi berbagai tumbuh-tumbuhan, makanan, dan buah-buahan. Kemudian, kulu, makanlah. Kan sehari-hari depan mata kita ini. Jadi orang yang merasakan rububiyah Allah setiap saatnya, pasti akan mengucapkan Alhamdulillah, Alhamdulillah, Alhamdulillah. Tak ada masa untuk mengeluh. Dan itu ulul albab. Itu waliullah. Itulah waliullah. Satu waliullah dalam arti kata orang yang dicintai oleh Allah. Jadi tidak mudah, tidak susah sebenarnya cara yang Allah tawarkan. Hakikatnya tidak mudah. Tidak susah. Teorinya terlalu mudah. Terlalu mudah. Ya, kenapa jadi susah? Ya mungkin nafsu masih dominan. Nafsu masih bermaharajalila. Itu saya perlu dilihat. Mudah-mudahan Allah mudahkan segala urusan kita, dibimbing ke jalan ridhonya, kurang yang boleh maafkan. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. A'udzu minasyaitonir rajim. Innal insana lafi khusr illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihaat. Tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.